Horas leku. Ya, ini Lekandung sendiri. Situasi sekarang kan lagi corona. Jadi ya beginilah dulu sementara. Dan ini Lekandung ada di Kuni Sumatera Utara. Ada rapat nanti. Rapat tentang membahas corona ini, membahas Peladda. Bagaimana keputusan dari Koni terhadap pelaksanaan Peladda PON ini, ya? Jadi nanti kita ikuti dulu ke dalam. Dan melalui channel kita ini, mari kita sama berdoa untuk supaya bagaimana kita bermohon kepada Yang Kuasa kita terhindar semua dari corona. Walaupun kita lockdown, jangan lupa tetap jempol, komentar, dan subscribe Layar TV. Oke lah ya, horas! Dengan itu kami sampaikan satu, program telah berjalan persiapan PON Papua yang telah diawali sejak bulan Februari 2020 mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 7 April. Lokasi latihan dipindahkan ke rumah atlet masing-masing. Ini surat nanti kita sampaikan ke Pemprov ini. Surat ini ditujukan pada pertemuan Pemprov Jabar, Balai Nasional Kota Koni, Koni Kabupaten Kota Susumu. Kedua, para pelatih akan membuat program latihan mandiri bagi atlet dan tetap mengontrol atlet berlatih dengan mengirimkan video ketika menjalankan latihan atau WhatsApp. Pada pelatih akan tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim Masping dan ketua tim Peladda, Bapak Agung Sunarno, nomor rapi, dan Pak Musnan, nomor rapi sekian. 4. Jika kondisi penyebaran virus corona di Sumatera telah mereda, tes fisik atlet yang telah dijadwalkan tanggal 11 April 2020 akan tetap dilaksanakan. Ini sebagai motivasi bagi atlet yang tetap berlatih dan berlatih mengawasi. 5. Apabila ada pelatih dan atlet yang menunjukkan gejala adanya tanda-tanda awal terdampak virus corona, agar segera memeriksakan diri ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan berkoordinasi kepada tim medis Koni Sumut, Dr. Lihat, Abdi, bla bla bla. Ya dok ya? Kepada Ketua Umum Koni Jabar, Ketua Umum Badan Komisioner, serta Ketua Umum Koni Kabupaten Kota diminta untuk sementara tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa sampai dengan tanggal 7 April 2020. Demikian disampaikan atas perhatian kerjasamanya. Dengan kami baik juga terima kasih tembusan Bapak Gubernur dan Kadisporat. Inilah kira-kira nanti surat yang mau kita sampaikan ke Pemprov melalui pelatih. Kalau ada masukan, apakah ini sudah cukup jelas, tegas, seperti tadi ada masukan, kalau dia mau latihan, ya kita kembalinya ke Pemprov. Kalau ada apa-apa ya Pemprov aja yang bertanggung jawab. Kalau kita komando nanti sulit gitu. Tapi Pak, itu menurut saya menyampaikan kalau ada yang seperti atlet poli tadi berhubung pulang, ya. Jadi keputusan rapat kita ini berhubung pulang. Tapi kalau berhubung yang sudah ada di PPLP selama 1 bulan pulang, tetap. Ada tetap pulang, berhubung pulang ya perorangan. Ada 6 orang yang di sana. Jadi ada pulang kan? Enggak, yang 6 itu udah nginap. Sekarang ada tambahan yang memang stay di sana, memang anak luar kota mau tinggal di situ, mungkin lebih bagus di situ untuk tidak pulang ke kampung. Demikian juga nanti bagi yang di cabang-cabang lain yang memang sudah disiapkan penginapan oleh Pemprov-nya, kalau dia orang Medan istilahnya pulangan aja biar dia latihan fisik di rumah masing-masing. Sepak bola ternyata sudah memutuskan dulu karena memang tak ada tempat latihan lagi, semua tempat latihan sudah tertutup, jadi memang sudah sesuai. Saya rasa tinggal kita jadwalkan aja bagaimana metodenya nanti, biarlah Pak Agung nanti menyampaikan kepada para pelatih bagaimana supaya mereka fisiknya tetap prima sehingga mereka tidak ada kendala nanti di dalam melanjutkan pada seandainya kita sudah masuk kembali. Saya rasa itu ada lagi tambahan surat. Atau
Posisi duduk agak berjauhan ya. Ini yang harus kita diskusikan sekarang masalahnya tidak ditangani keputusan dari pimpinan semua tempat ini, tapi perlu masukan dari Ketua. kalau tidak hal tertentu waspi-waspi yang dekat dengan pelatih maupun dengan atletnya, ini hal yang harus kita sampaikan supaya efektif dia kita lakukan. Jangan nanti ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Dua formula ini mari kita diskusikan. Sementara dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kita bicarakan dengan pelatih. Karena apa? Yang namanya self isolation tersebut itu adalah mengisolasi diri di rumah masing-masing. Kalau ada atlet di PPLP, ini kan sudah menjadi rumah sendiri bagi mereka. Tetapi di sana kan banyak, lebih dari 100 manusia di sana. Ini nanti mohon pertimbangan juga dari dokter Angga. Demikian juga atlet Muay Thai yang sudah kita siapkan penampungannya di Wisma Bulu Tangkis. Mereka ini kan orang luar kota. Kalau mereka mau tetap di Wisma itu dengan persyaratan diawasin pelatihnya tetap dalam kondisi seperti isolasi. Latihan di halaman silakan, tapi dia tidak akan berkomunikasi, tidak akan bergabung dengan kumpulan-kumpulan manusia yang lain. Itu nanti kita serahkan aja ke pelatihnya bagaimana mensikapinya. Jadi seandainya PPLP nanti dikembalikan semuanya ke rumah masing-masing, maka mereka harus pulang memang kalau keputusan PPLP nanti memulangkan semua siswa. Tapi saya rasa sulit karena banyak yang dari luar kota. Kalau yang di kota Medan mau pulang silakan, mungkin begitu ya. Yang dari luar kota itu udah seperti rumahnya sendiri, dia bisa mengisolasi diri di situ kan di PPLP. Demikian juga cabang-cabang kayak USU, ada 4 orang dengan 1 pelatih. Nanti kita bicara dengan pelatih. PPLP sudah kami tutup pagar, orang luar tidak boleh masuk, anak-anak juga yang di dalam juga tidak boleh keluar sama sekali. Pintu tetap dibuka tutup lah, yang pasti ada penjaga di sana. Begitu juga untuk yang atlet pelada kita di sana, terutama bola voli. Bola voli itu kami mohon ketegasan dari KONI, nah pastinya yang 6 orang itu sudah hampir 1,5 bulan tinggal di PPLP. Tapi sekarang ada 6 orang lagi yang dari luar, itu yang tiap hari keluar masuk. Memang sudah permanen 6 orang dan mereka tidak masuk ke kamar, tapi langsung bergabung ke lokasi tempat latihan bola voli. Yang 6 orang itu yang tambahannya Pak Bada ya. Cuma mereka pagi nggak pernah hadir bergabung di sana latihannya isi pagi. Tapi kalau sore mereka sampai jam 8 malam hanya ada di lapangan bola voli yang 6 orang itu. Kalau taekwondo dua-dua sudah di dalam, tinggal di dalam. Sebetulnya mereka sekamar. Untuk yang putri itu yang kuat 1, pegulat 1, tinju 1. Yang masih keluar masuk bola tinju itu adalah itu Pasaribu Daniel, karena memang dia harus masuk kerja. Tapi yakin dan percaya Bu, aku steril karena dari kantor pun aku kemarin steril di kantor betul-betul di Bang Sumut, karena katanya cek kalau nggak ini pun nggak boleh masuk. Begitu juga untuk kalau pencak silat sudah lama di PPLP kan Pak, memang mereka di sana dan kebetulan itu ada anak asahan 2, tebing 1, biji 2, Samosir 1, di Serdang 2. Jadi 1 hanya Medan. Dan pelatihnya juga sudah menetap di situ. Kalau Apri memang juga di Bang Sumut, istilahnya tetap juga pendanaan, tinggal sutris yang selalu keluar masuk. Pergi datang pulang. Tinju juga putrinya udah di sana. Bulat yang tinggal masuk 1 putra, si Robert dari biji. Tapi kemarin saya marah juga sama Andi, sudah dimasukkan Husaini ke dalam. Saya tanya Husaini, kenapa tidur di PPLP? Ya Bu, saya perintah pelatih Bang Andi harus sudah penggantinya si yang sakit. Loh, udah ada SK-nya gitu? Belum. Loh, nggak bisa masuk tinggal di sini. Saya bilang, yang penting selesaikan dulu urusan ke KONI. Tidak ada boleh ikut latihan pun saya udah nggak kasih lagi karena dia dari keluar kan. Dan memang Bapak belum ada SK-nya untuk penggantian kan. Saya resi Pak John, jadi memang saya juga udah bicara sama Pak Kadis tadi, memang agak galau. Memang anak-anak steril
berjalan dan sesuai dengan anjuran Pak Jen juga kami sudah semprot itu ruangan kebersihan semua, sabun juga semuanya sudah. Anak begitu selesai latihan mandi istirahat dan alhamdulillah karena tidak sekolah selesai latihan jam 9 sampai jam 10 mereka saya suruh sholat duha dan ngaji bersama. Memang kami harus mengeluarkan dana di luar budget. Anak-anak yang biasanya sekolah dia keluar main-main pasti jajan. Itu di PPRP mereka di karantina pasti dari pagi sampai jam 12 mereka kelaparan juga kan habis sarapan. Jadi mau nggak mau kami memang menambah snack lah dari kantor sendiri untuk mengisi cemilan mereka pada saat di jam istirahat. Saya rasa itu Mas. Oke dokter, hari ini KONI Sumut memutuskan untuk mengembalikan atlet Plada kembali ke rumah masing-masing, berlatih di rumah masing-masing. Dari sisi kesehatan, dokter selaku tim medis KONI gimana dokter keputusan KONI ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah keputusan ini memang cukup berat. Tapi memang dari 2-3 hari yang lalu terjadi perbincangan agak serius dengan kebetulan Prof. Agung sebagai komandan Satgas Plada ini. Kita terus continue berkomunikasi sampai pada akhirnya saya melihat perkembangan COVID-19 ini cukup memprihatinkan di Kota Medan ini. Maka saya mengambil keputusan kemarin, saya membuat surat secara resmi kepada Komandan Satuan Tugas Plada kepada Bapak Prof. Agung. Saya bikin surat untuk merekomendasikan agar TC Plada ini untuk sementara waktu diliburkan. Saya sih menyampaikan sekitar 2 minggu sambil melihat perkembangan yang terjadi. Mudah-mudahan 2 minggu ini saya sarankan kepada para atlet ini segera memutuskan apakah dia tetap berada di asramanya atau dia pulang ke rumahnya. Dan saya harapkan para pelatih itu dapat mengikuti, memfollow, meminta laporan-laporan kepada atletnya itu, dan kemudian saya harapkan juga KONI ini juga tetap membuat parameter-parameter untuk tetap atlet itu dapat menjaga kebugarannya, sehingga kita harapkan sekali ini bagi para atlet agar serius ketika ingin mendapat hasil yang bagus di PON 2020. Saya harapkan para atlet itu sadar sehingga mereka berlatih dengan baik di rumah. Sadar dan jujur untuk berlatih ya dokter? Tentunya itu yang kita harapkan. Tapi sejauh ini dokter mudah-mudahan belum ada ya atlet kita yang sampai hari ini para atlet ini saya berdasarkan laporan dari masing-masing cabang olahraga, para pelatih ini ada beberapa atlet yang memang sakit batuk ya, tapi memang kondisinya sekarang ini juga cuaca ekstrim ya. Jadi batuk demam ini merupakan hal yang biasa. Namun saat ini kan kita meningkatkan kewaspadaan kita ya, sehingga saya sampaikan kepada para pelatih kemarin untuk segera mengistirahatkan dan bawa berobat. Nah, kemudian ada juga atlet-atlet kita yang baru pulang dari daerah-daerah yang sekarang ini dikatakan pandemi Jakarta ya. Nah, saya juga minta itu saya tegaskan kemarin kepada para pelatih untuk jangan bergabung dulu latihan dengan teman-temannya. Saya minta para atlet tersebut untuk 2 minggu melakukan isolasi diri di asrama atau di rumahnya. Jangan kontak dan jangan menerima tamu dari orang dari mana-mana. Artinya dalam konteks ini dokter, KONI Sumatera Utara ada menerapkan satu sentra khusus apabila terjadi temuan begini, langkahnya begini-begini itu ada dokter ya? Jadi untuk penanganannya. Kebetulan kita sudah membuat grup khusus pelatih ya, yang mana di sana ada saya, tim medis yang lain dan juga para pelatih sekalian. Saya harapkan juga laporan-laporan perkembangan dari masing-masing atlet, karena begitu ada atlet yang dengan keluhan yang menyerupai ke arah COVID, saya harapkan pelatih segera berkomunikasi pada saya, dan saya harapkan juga para pelatih jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Siap, oke. Makasih dokter. Terima kasih. Terima kasih. Pesan kepada atlet. Ya, saya sangat memberi penekanan kepada pelatih maupun atlet, berilah program yang sesuai dengan kemampuan para atlet, kondisi ini, dan mereka dihimbau bahwa kebutuhan daripada posik adalah kebutuhan mereka sendiri. Jadi bukan karena ada peraturan, karena dirumahkan, itu adalah kebutuhan dari seorang atlet.
Dan dimanapun tempat berlatih, tugas atlet itu berlatih ya Prof ya? Iya, atlet adalah berlatih dan berlatih. Terhadap apanya Prof? Terhadap uang transport atlet dengan liburkan ini tetap berjalan sebagaimana biasanya Prof? Kita tetap menghargai jerih payah mereka, kami kan pelatih hanya dipindahkan, bukan diberhentikan. Tetap akan kita berikan apresiasi, apa yang menjadi tanggung jawabnya akan tetap kita berikan. Dan bagi atlet yang di luar kota Medan, diupayakan dia tidak usah kembali ke kampung halamannya Prof ya? Tentu, jaminan untuk mereka berlatih itu, kita juga berkoordinasi dengan pengurus provinsinya, Pemprov-nya, agar mereka terkawal dengan itu, supaya mereka yang di luar daerah daripada mereka kembali lagi, kemudian mereka nanti isolasi lagi, mungkin waktu yang lama, tentu dengan persetujuan orang tua mereka juga. Oke, ya. Makasih Profesor. Sampai dia turun 50 cm, dia turun ke bawah. Oke, Ketua, hari ini ada rapat pleno KONI Sumatera Utara. Kira-kira apa keputusannya, Ketua? Yang menyikapi kondisi penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, kita harus waspada. Untuk menjalankan sikap waspada itu, maka pada hari ini kita sudah putuskan bahwasanya Platda persiapan PON 2020 Papua kita pindahkan ke rumah masing-masing latihannya. Yang selama ini mereka berlatih di tempat-tempat latihan yang disiapkan oleh Pemprov maupun KONI, maka sekarang kita kembalikan mereka untuk berlatih di rumah masing-masing dengan pengawasan diri masing-masing melalui pelatih masing-masing yang mengontrol latihan dilaksanakan di rumah masing-masing, baik melalui daring maupun melalui telepon. Tapi ini Ketua, minggu lalu kita baru rapat juga KONI yang memutuskan memutuskan kita tetap latihan. Dan ini kira-kira baru seminggu, gimana Ketua? Kita melihat kemarin itu perkembangan virus ini belum begitu besar ya. Tapi belakangan begitu pemerintah begitu siaganya terhadap permasalahan ini, dan saya sudah koordinasi dengan pihak-pihak lain, khususnya dengan Satgas, dengan Kadispora, dengan pemerintah provinsi. Kemudian saya juga koordinasi dengan KONI Pusat, adanya surat dari Kemenpora, dan terakhir adanya himbauan dari KONI Pusat. Saya juga melihat bagaimana atlet di DKI telah dipulangkan, atlet Bali dipulangkan, beberapa provinsi sudah memulangkan atlet untuk latihan di rumah masing-masing. Saya rasa itu keputusan harus kita ambil. Ini memang keputusan paling sulit dalam rangka mempersiapkan atlet, tapi ini harus kita jalankan, dan kita harapkan memang atlet kita ini tetap berlatih di rumah masing-masing sehingga kebugaran mereka tetap terjaga, dan nanti tes kedua yang direncanakan 11 April mereka bisa menaikkan kondisi tubuh mereka menjadi lebih bagus. Dan ini semua berpulang kepada atletnya Ketua ya? Kejujuran atlet ya Ketua? Kalau hasil tes mereka turun, berarti mereka tidak latihan di rumah, kita tidak akan bawa mereka ke PON. Dan itu akan terbaca di tes fisik kedua tanggal 11 April. Apakah mereka latihan atau tidak. Oke, baik Ketua. Ya, masih Ketua.